dalam pemaknaan hukum, kesimpulan jangan salah pemaknaan hukum. Jadi kami tidak mau putusannya berpihak kepada orang yang tidak berkompeten. Luar biasa. Digugat adalah Kes Bangpol. Tergugat intervensi adalah pengurus DPP. Ini luar biasa. Kemudian pihak hakim berpihak. Indikasi ya, seakan-akan berpihak. Dan pengacara sebelumnya seakan-akan dan indikasi berpihak kami ganti. Makanya hari ini belum telat kami menyerahkan dokumen semuanya. Kenapa dokumen kami ditolak? Dia tidak lengkap dokumen, salah pemahaman dari hasil fakta hukum, kami rugi dong. Iya. Ya kan? Nah, dia harus profesional. Makanya ketidakprofesionalannya dan dia tidak beretika dalam beracara, mempermalukan saya sebagai kuasa hukum. Kami semua sebagai pengurus DPP GAN hadir hari ini memberikan dukungan moral terhadap tergugat intervensi, hadir sebagai saksi sekjennya, hadir sebagai saksi POK-nya, OKK, hadir sebagai saksi saya Dewan Pembina, sekaligus saya adalah pengacara, hadir Wasekjen, hadir bendahara, hadir struktur yang petinggi partai organisasi itu, dan DPC pendukung dari 14-12 yang hadir hari ini. 14-12. Ya. Jadi yang menggugat bukan struktur organisasi, adalah pribadi namanya Galuh. Luar biasa. Apa yang diharapkannya? Kesalahan seperti apa? Administrasi ini bukan untuk negara, ini organisasi. Iya. Yang hubunginya organisasi masyarakat, tidak digaji. Jadi harapan kami, hakim jangan salah penerapan hukum. Saya tidak diberi kesempatan untuk membacakan kesimpulan, karena kesimpulan itu layak dibacakan baik tertulis maupun lisan di muka umum. Kenapa dia tunda? Kenapa dia tunda? Kami sudah hadir dengan lengkap. Itu tidak layak dia menunda persidangan hari ini. Jadi saya menganggap hakim bukan Tuhan, walaupun keputusan hakim sama dengan keputusan Tuhan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akan melanjutkan persoalan ini yang lebih tinggi tentang etika hakim. PT UN Lampung Barat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mungkin ada mencukupi dari kronologis kenapa saya hadir sebagai pengacara, karena percaya dan tidak harmonis, ribut dengan pengacaranya, prinsipal dengan pengacaranya tidak harmonis, indikasi ada kebersamaan, demikian juga penekanan hakim terhadap kita tergugat. Jadi seolah-olah melebihi sidang pembunuhan. Saya pernah menghadapi sidang pembunuhan, sidang korupsi, lebih parah sidang PT UN Lampung, Bandar Lampung. Jadi itu mungkin saya minta ada komentar dari Anita dan juga Ibu Sekjen sedikit agar merangkum persoalan ini. Ya. Jadi apa komentar Ibu tentang persoalan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sekjen DPP GAN, saya Ibu Jihan. Dalam hal ini kami sudah memutuskan, yang artinya bahwa Ibu Galuh itu sudah dipecat, sudah divakumkan, dan dia juga sudah mengetahui adanya seperti itu. Akan tetapi kenapa? Ada apa gitu kan? Sampai dia menggugat Kes Bangpol. Yang dalam hal ini kita sudah menyurati juga gubernur, beberapa instansi di sini kita sudah menyurati semua. Tembusannya juga termasuk Kes Bangpol. Kenapa mengeluarkan
SKT itu kan hanya mendaftarkan keberadaan GAN gitu kan. Nah, yang artinya selama ini Bu Galuh itu kan belum ada pelantikan dan SK beliau pun belum bertanda tangan basah. Jadi kapan saja DPP berhak untuk memecat beliau. Apalagi kategori yang sudah dilakukan sama beliau itu sudah mempermalukan DPP, ya kan? Tidak bersahabat, tidak harmonis lagi dengan ketum dan juga tidak mengakui adanya kesekjenan baru. Seperti itu, dan juga dia yang lebih fatal membuat SK yang sudah jelas SK DPC semua dikeluarkan oleh DPP. Seperti itu. Jadi kesalahan yang dia buat itu sudah fatal. Kita sudah memberikan dia konsekuensi untuk memanggil dia mengklarifikasi dengan apa yang sudah dia lakukan kepada DPP, akan tetapi tidak digubris dan tidak direspon dengan baik. Bahkan kami diblokir yang sampai akhirnya keluarlah pemecatan tersebut ya. Berjalan, kami kan harus tetap, organisasi ini harus tetap berjalan, gitu kan. Maka dengan adanya Bu Anita yang kami mampu gitu kan, baik material dan segalanya, beliau juga kebetulan basicnya juga sebagai ketua organisasi lain, maka kami pilihlah dia gitu kan. Akan tetapi beliau juga belum ketua yang sah karena masih SK mandat juga untuk menjalankan ini, karena beliau juga belum pelantikan seperti itu ya. Mohon sekiranya dan yang terjadi tadi itu sungguh luar biasa, disaksikan sama kami, hakim yang tidak bersahabat ya kan, yang artinya tolonglah yang seperti ini jangan sampai kita terulang lagi gitu kan, gitu aja. Saya hanya menyampaikan bahwa kebenaran saya sebagai Sekjen DPP GAN disaksikan juga Dewan Pembina, Dewan Penasehat yang juga ada pengukuhan, dan dia tidak mengakui adanya kami gitu kan, gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum Bu. Apa komentar Bu Anita terkait sidang penggantian calon? Ya, saya selaku ketua DPD GAN Lampung yang belum definitif juga ya. Jadi saya menanggapi ya kurang relevan gitu kan. Nah, cuman saya perlu diketahui, saya dengan Bu Galuh itu tidak ada permusuhan. Kami memang berteman. Gitu kan. Jadi bagi saya ya keputusannya kepada DPP gitu loh. Saya nggak jadi ketua juga nggak masalah bagi saya kan gitu, karena saya sebelum itu saya berkoordinasi dengan saya salah satu ketua DPC Mesuji ya, ketua DPC Mesuji yang pertama sekali mendapatkan mandat untuk membentuk DPD provinsi. Jelas saya jawab pada waktu itu DPD provinsi itu Bu Galuh. Jawab beliau via telepon sudah dibekukan. Surat pembekuan itu juga dikirim ke saya. Jadi setelah itu baru saya menyatakan bersedia, karena sudah jelas Bu Galuh sudah dibekukan kan, daripada kosong DPD GAN Lampung. Jadi saya punya niat tulus ikhlas karena Allah, saya pengen memberantas narkoba di Provinsi Lampung dengan niat tulus, peduli dengan membantu para pihak, khususnya generasi muda di Provinsi Lampung. Jadi saya ikut prihatin. Jadi saya membantu pemerintah terkait juga pemakaian peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Jadi mungkin itu, kira-kira masih ada yang ditanyakan lain? Kan? Harapan Ibu ke depannya untuk organisasi ini gimana? Nah, harapan saya untuk GAN khususnya di Provinsi Lampung ya akan lebih peduli lagi dengan masyarakat Lampung gitu loh. Dan saya secara pribadi bersama DPC pun juga ya ingin membantu gitu loh pemerintah terkait, contohnya di Provinsi Lampung, DPC Tanggamus, DPC Metro, DPC Lampung Timur, DPC Mesuji, pokoknya 14 kabupaten itu insya Allah bisa bekerja sama dengan baik untuk memberantas narkoba di kabupaten masing-masing. Seperti itu. Makasih Bu. Baik.